Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV dimanapun Anda berada, bersama saya Fani Faisal, dan ini adalah program terbaru dari Takalar TV, yaitu Temu Komunitas. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Nah, di Temu Komunitas ini kita nantinya bakalan banyak bertemu teman-teman komunitas, tapi untuk pertama kalinya kita akan berbincang-bincang bersama komunitas pelita. Seperti itu teman-teman ya. Iya, saya sebutnya teman-teman ya. Siap. Supaya lebih akrab. Oke. Nah, ini komunitasnya namanya pelita. Mungkin kita mau perkenalan dulu nih ya. Ada di sudut sana ada namanya Kakak Detol. Tapi untuk lebih lengkapnya sebentar ya, kita bakalan lebih tahu lebih lengkapnya satu-satu sebentar ya, untuk mengetahui juga bagian-bagian di pelita sendiri. Nah, selanjutnya ada Kak Jalil, terus Kak Arif, dan Kak Yusran. Oke. Nah, Pak Detol atau kakak ini. Biasanya saya kalau di Takalar TV panggilnya bapak atau om. Di sini lain lagi panggilannya kakak ya. Nah, Kak Detol, mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan Kak Detol ini nama panjangnya dan jabatannya di pelita sendiri. Terima kasih Dinda Fani dan pemirsa Takalar TV. Perkenalkan, nama saya Selutin Detol. Tapi panggilan akrab dan sering dipanggil Detol, singkatan dari Detola. Yang jelas bukan pembersih lantai ya. Pembersih kuman-kuman bukan ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Kak Jalil. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sapa dulu pemirsa dari Takalar TV. Halo pemirsa Takalar TV. Takalar TV. Nama saya Abdul Jalil, dipanggil Jalil bisa, dipanggil Daimat Tewakan juga bisa, karena orang Makassar itu punya Pak Daengan. Di pelita saya diberi amanah sebagai Ketua Umum Persatuan Penggiat Literasi Takalar, disingkat Pelita. Baik. Kalau Kak Arif sendiri? Oke, sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya untuk semua pengunjung, penonton. Nama lengkap saya Muhammad Arif Munandar, biasa dipanggil Arif. Saya berdomisili di Manggarak Bombang. Jabatan saya di pelita itu sebagai wakil ketua. Wakil ketua, baik. Yusran sendiri? Oke, apa kabar teman-teman penonton Takalar TV yang setia? Baik. Perkenalkan, saya Muhammad Yusran, memberikan amanah sebagai sekretaris umum di pelita. Teman-teman bisa panggil Yusran, misalnya dapat pahala kalau sebut-sebut namaku. Yusran. Ya. Berarti kalau Kak Detol sendiri adalah pembina atau seperti apa jabatannya Pak Detol? Pembina ya? Saya selaku Dewan Pembina Pelita, Persatuan Penggiat Literasi Takalar. Iya. Nah, kalau seperti itu, Kak Detol mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya komunitas pelita ini? Ya, terima kasih. Jadi awalnya saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar itu di tahun 2018. Ya. Dan begitu saya masuk di Dinas Perpustakaan, hampir saya tidak tahu siapa penggiat literasi yang ada di Takalar, komunitas penggiat literasi di mana. Dan sering kita dengar bahwa banyak penggiat literasi yang orang Takalar berkiprah di Makassar dan hebat-hebat. Ya. Ini saya mencoba mencari informasi, sehingga pertama saya hubungi adalah adinda saya ini, Abdul Jalil Matewakan. Saya ajak untuk berdiskusi bagaimana kita mengaktifkan literasi yang ada di Takalar ini, karena di Takalar ini banyak penggiat tapi secara parsial, jalan sendiri-sendiri dengan kegiatan masing-masing. Kemudian tidak ada wadah untuk menghimpun mereka, menganggap bahwa selama ini lembaga pemerintah itu sesuatu yang tidak bisa dimasuki dan tidak bisa diajak kerjasama. Tetapi setelah saya berada di perpustakaan, saya mengajak mereka berdiskusi dan memberi ruang, dan kita sepakat untuk membentuk suatu komunitas yang namanya Penggiat Literasi Takalar sebagai ajang diskusi, sekalian
pelita ini akan berfungsi untuk menjembatani mereka, komunitas yang ada, baik kepada penggiat literasi, taman baca, rumah baca, dan ke pemerintah itu sendiri. Nah, itu awal terbentuknya pelita. Tahunnya sendiri? Tahun terbentuknya itu dibentuk bertepatan dengan Hari Perpustakaan Nasional yang bertepatan tanggal 17 Mei 2020. Kemudian pelantikannya nanti tanggal 18 Maret 2021 yang langsung dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar yang dihadiri langsung oleh perwakilan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi awalnya ini hanya 3 dulu komunitas yang saya temani bergabung. Ada Jalil di Galesong, kemudian Tarangat Education di Manggarai Bombang, kemudian berkembang menjadi 8, terus berkembang terus menjadi 12, dan alhamdulillah di final pelantikan itu sudah tergabung 47 komunitas yang ada di Kabupaten Takalar. Itu sehingga komunitas ini menjadi andalan untuk membawa Takalar menjadi kabupaten literasi. Ya. Nah, jadi pemirsa Takalar TV ternyata kerasannya sendiri terbentuknya ada pelita itu karena tidak ada yang menaungi dari komunitas-komunitas literasi yang ada di Kabupaten Takalar sendiri. Jadi untuk menjembatani antara teman-teman komunitas ini untuk ke pemerintah itu, nah diadakannya ada pelita ini seperti itu ya Pak Detol ya. Oke, nah mungkin kita mau tahu karena ini kan komunitas pastinya ada struktur organisasi dan program kerja yang ada di dalamnya. Mungkin Kak Jalil bisa menjelaskannya? Ya, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Detol selaku Dewan Pembina bahwa keresahan kita tentang geliat literasi di Kabupaten Takalar yang membuat kemudian kita bergerak untuk kemudian membentuk sebuah wadah bersama yang menghimpun gerakan literasi. Titik berangkatnya itu karena kami melihat ada gap, ada permasalahan yang begitu mencolok di lapangan. Permasalahan itu dimulai dari ketika kita bertanya kepada pelajar apakah memiliki niat untuk membaca. Bahasanya ada, hanya saja bahan bacaan itu yang belum tersedia dengan begitu merata, sehingga gapnya di situ. Yang kedua, agak miris juga kita lihat ternyata 100 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar itu ternyata sudah memiliki perpustakaan di masing-masing desa dan kelurahannya. Gapnya yang kami lihat di pelita adalah belum ada yang mengelola secara profesional. Itu hanya dikelola secara jadwal berkantor di kelurahan dan di desa. Belum ada yang mengelola secara profesional. Ini 2 gap yang kami lihat bahwa ternyata ada gerakan yang ada di bawah, hanya saja belum dioptimalkan. Kemudian setelah bertemu dengan Kak Detol yang kemudian memberikan ruang kepada kami komunitas literasi, penggiat literasi, akhirnya kami berdiskusi kenapa tidak kita buatkan sebuah wadah yang menampung mereka dan memfasilitasi mereka, menjembatani mereka untuk hal-hal yang kegiatannya bisa dikolaborasikan, tanda kutip dikolaborasikan dengan pemerintah, baik pemerintah setempat di tingkat level desa, di tingkat kecamatan, pun di tingkat kabupaten. Akhirnya dibentuklah pelita. Pelita kita menginginkan menjawab segala keresahan, gap dan permasalahan yang ada selama ini dirasakan oleh komunitas dan penggiat literasi. Dibentuk itu sederhana, jadi struktur organisasinya sederhana, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan ada 8 bidang. Ada 8 bidang atau departemen yang mengkaji sesuai dengan relevansi dan kekinian gerakan literasi yang ada di Kabupaten Takalar. Jadi bukan hanya penggiat literasi umum yang kami tampung, penggiat literasi pelajar juga kami wadahi, penggiat literasi guru di sekolah-sekolah juga kami wadahi, bahkan penggiat literasi di pelosok-pelosok desa ke pulau itu juga kami wadahi. Semata-mata tujuannya satu, bahwa gerakan literasi yang ingin kita bangun ini itu dalam rangka mewujudkan Kabupaten Takalar menuju Kabupaten Literasi. Harus ada instrumen menuju ke sana. Salah satu instrumennya adalah
kolaborasi dan adanya wadah gerakan literasi, hadirlah Pelita. Kemudian sarana dan prasarananya juga sudah ada. Menuju tahun ini terbangunnya gedung perpustakaan yang representatif dan mewadahi gerakan-gerakan literasi, baik penggiat literasi umum maupun penggiat literasi di level-level desa dan sekolah. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa Pelita hadir untuk kemudian menjadi gerakan bersama. Gerakan bersama yang kita maksud adalah bukan berarti ketika teman-teman kita di Galesong, di Sandrobone, di Marbo, di Patalasan, dan di Kolombangkeng itu harus bergerak atau gerakan literasinya sama, tidak. Tetapi gerakan literasi yang kita maksud adalah bahwa kita menghadirkan 100 desa kelurahan di Takalar ini itu minimal punya satu taman baca atau rumah baca yang bergerak dan dikelola secara profesional. Tanggung jawab dan tugasnya Pelita adalah bagaimana memberikan pelatihan secara intensif, sehingga mereka ini tidak hanya dihadirkan atau ada di taman baca dan rumah baca itu hanya sekedar menjajakan bahan bacaan, tidak, tapi betul-betul ada aktivitas literasi yang mereka lakukan di sana. Salah satu contoh yang menjadi inspirasi kita, contoh yang ada teman-teman lakukan di RBP. Jadi gerakan literasinya itu tidak hanya sebatas menghadirkan bahan bacaan, tetapi ada geliat di dalam, ada semacam pembinaan di dalam, ada semacam keterlibatan pemerintah desa dan pemuda sehingga bergerak bersama. Itulah yang kita maksud. Begitupun teman-teman kita di Tarangati Education. Hadirnya Pelita untuk menjawab itu, sehingga keresahan dan gap selama ini yang kita lihat itu perlahan kita mau kurangi sehingga menuju Takalar menjadi kabupaten literasi. Itu tujuan kami di Pelita. Dan hadirnya pemerintah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan menjawab itu. Itu mungkin gambaran umum dari kami persoalan hadirnya Pelita di Kabupaten Takalar. Nah, kita kan sudah tahu nih Kak, program kerja apa yang dicanangkan, karena itu ternyata sudah ada perpustakaan di setiap desa dan di sekolah, namun mungkin wadah bagi teman-teman pun juga ini yang mengelola ini tidak ada ya, berarti kekurangan SDM seperti itu. Nah, bagaimana progresnya ke depannya bagi teman-teman sekarang ini? Sudah ada terlihatkah progres ke depan yang terlihatkah atau seperti apa? Ya, sejak digulirkannya gerakan ini di tahun 2018, sebelum ada Pelita 2018, gerakan kita adalah gerakan grassroots. Jadi kita melihat teman-teman yang punya potensi selama ini bergerak di bidang literasi itu ternyata memiliki pola dan ritme masing-masing. Inilah yang coba kita lihat bahwa ternyata ada yang memang fokus untuk di relawan literasi dalam hal menghadirkan pengelola taman baca, perpustakaan yang menuju profesional. Ada juga yang memang betul-betul belum ada basicnya. Ada juga yang secara kelembagaan sudah difasilitasi oleh pemerintah desanya. Inilah yang kemudian kita coba ramu bahwa ternyata permasalahan utama kita betul-betul ada di SDM. SDM yang kita maksud bahwa bukan sekadar kita menunjuk orang, tapi kita harus bekali dia dengan skill bahwa membuat atau mengelola taman baca perpustakaan itu tidak hanya sekadar menjajakan taman baca, tapi harus ada aktivitas dan itu terjadwal, terkoneksi. Kemudian sewaktu-waktu akan ada evaluasi dari Dinas Perpustakaan. Dengan evaluasi itu bisa jadi karena gerakan ini sudah terkoneksi dan teratur, boleh jadi akan ada pihak-pihak luar yang secara positif memandang bahwa gerakan literasi ini bagus, bisa saja menghadirkan donasi-donasi. Dan di Pelita ini juga kita punya program penerbit dan percetakan buku yang ada di Takalar itu wajib memberikan satu donasi buku setiap menerbitkan buku, baik buku yang diterbitkan oleh penulis luar
terkhusus lagi kalau dia penulis takalar. Mereka punya kewajiban menyumbangkan satu buku ke Pelita, nanti Pelita yang mendistribusi ke taman-taman baca yang baru dirintis dan taman-taman baca yang belum maksimal bahan bacaannya. Yang ketiga yang ingin kami lakukan ke depan ini adalah ada konektivitas kelembagaan yang kami maksud adalah akan ada ke depannya namanya sharing session tentang gerakan literasi antar komunitas. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di San Robone, di Galeson, di Polot, di Mangarabomban, di Patalasang, kita coba ajak mereka untuk sharing, sehingga tukar pengalaman mengelola taman baca dan pengelolaan taman baca perpustakaan itu bisa lebih berwarna dan lebih banyak. Sehingga kita ini tidak bergerak seperti yang dikatakan oleh Pak Dewan Pembina tadi bahwa parsial. Apa yang dilakukan si A, dilakukan si B itu ternyata tidak satu tujuan bersama, bahwa kita menginginkan Takalar ini menuju kabupaten literasi dengan seluruh instrumen yang hari ini kita mau persiapkan. Saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa saya cemburu dengan Kabupaten Maros yang secara gerakan literasi grassroots-nya belum matang, tapi pemerintahnya yang welcome dan goodwill-nya begitu tinggi. Tahun ini mereka sudah mencanangkan Kabupaten Maros itu menuju kabupaten literasi. Terbukti sudah ada perda yang diajukan, rancangan perda yang diajukan ke DPR untuk dibahas bersama menjadi perda literasi. Itu juga yang sementara kita mau godok ini, mudah-mudahan ada ruang-ruang itu dan jalan itu menuju lahirnya Takalar menjadi kabupaten literasi dengan instrumen-instrumen yang kita mau persiapkan. Oke, baik sekali. Nah, saya mau tahu nih, gerakan-gerakan literasi yang dilakukan oleh Pelita itu sendiri, mungkin bisa dijawab sama Kak Arif?